Hai adik-adik, kita bertemu lagi. Kali ini ditemani sama Kak Windy ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersekutu melalui ibadah online ya Tuhan. Biarlah Tuhan penjagaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi lagu kemenangan, yaitu lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri dan ikuti gerakan Kak Windy ya. Kita mau bersukacita bersama Tuhan karena Tuhan sudah naik ke surga menyediakan rumah bagi kita semua. Ku temukan juru selamat.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan kedua. Perkenalkan, akulah pesawat luar biasa yang bisa terbang menembus langit sampai tinggi sekali. Yesus. Aku bernama ROKET, roket. Apa? Kroket? Hus, bukan kroket, tapi roket. Oh, roket. Kau hebat, sangat cepat menembus ke atas. Kalau aku diciptakan manusia untuk melaju ke angkasa sangat super cepat. Coba amati diriku. Wush. Hebat bukan? Kekuatanku dahsyat. Wah, aku kagum dengan kalian berdua. Kalian hebat mengangkasa. Apa? Mengkakasa? Hush, mengangkasa. Oh, mengangkasa. Betul. Maksudnya bisa terbang ke langit gitu. Ya, betul. Tapi aku lebih kagum dengan kisah yang satu ini. Kalian pasti pengen mendengar, bukan? Kisah tentang dia yang naik juga ke angkasa seperti kalian, tapi tidak dengan mesin, juga tidak dengan bahan bakar. Tidak perlu bahan bakar seperti kalian, dan dia menembus langit terus sampai ke surga, tahu? Hah? Surga? Iya,
tidak tahu apa kami juga bisa menembusnya ke sono. Oh iya, kalian tidak tahu ya? Surga itu tempatnya Allah bersama malaikat dan orang-orang percaya yang dikuduskannya. Roket dan jet seperti kalian tidak bisa ke sono. Wah, sayang sekali ya. Jadi, siapa saja yang bisa ke sono, Doni? Yang bisa ke sono adalah manusia yang mau percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berasal dari surga. Dia satu-satunya jalan untuk kita bisa bertemu Allah Bapa di surga. Begitu. Dia sudah selesaikan tugasnya di dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Terus dia naik ke surga. Kami jadi penasaran nih. Kami ingin mendengarkan kisahnya. Oh, baiklah. Bagaimana teman-teman di rumah? Ayo kita bersama mendengarkan kisah berikut ini. Akan diceritakan buat kalian. Halo semuanya. Kakak sudah dengar percakapan Doni dengan roket dan jet. Dan ini nih gambarnya. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari kemudian sesuatu terjadi. Murid-murid sedang berkumpul dan waktu Tuhan Yesus memberkati mereka, dia benar-benar mengalami yang namanya naik ke surga. Lihat, ini yang dimaksud si Doni tadi. Memang waktu dia naik ke atas, terlihat tidak secepat kalian berdua, pesawat roket dan jet. Tapi sekalipun berlahan, Tuhan Yesus tidak pernah gagal naik ke atas. Makin tinggi, tinggi, tinggi sekali. Dan semua mata yang ada di sekelilingnya melihat peristiwa itu sambil tercengang-cengang. Makin tinggi, tinggi sekali sampai hilang tertutup awan. Ya, dia sampai ke dalam sorga bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tiba-tiba muncul dua malaikat yang sangat terang benderang. Ya, malaikat itu berkata, "Mengapa kalian heran? Seperti itu. Sebagaimana dia naik saat ini, dia akan datang kembali dengan cara seperti ini juga." Keren! Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, lalu malaikat itu menghilang. Tling! Dan hati mereka sangat bersuka cita.
bagaimana mungkin ya? Kita tadi melihat dia bisa naik ke atas, kemudian hilang. Lalu malaikat muncul. Hatiku deg-degan nih. Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Dia sungguh luar biasa. Ya, kita harus mengingat kembali hal apa saja yang Tuhan sudah pesankan ke kita sebelum dia naik ke surga tadi. Coba kau ingat, ayo. Oh, iya, aku ingat. Kita harus menunggu di kamar loteng di Yerusalem untuk berdoa. Dan dia mengirim Roh Kudus bagi kita. Ya, terus dia juga pesan bahwa kita harus menjadi saksinya. Kita dipercayai untuk menceritakan dan meneruskan berita gembira ini ke semua orang. Oh iya, kalau aku ingat bahwa dia pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita semua yang mau percaya dan tetap percaya kepadanya. Ya, bagaimana caranya ya? Sepertinya aku sendiri belum berani melakukannya. Tapi kita harus melakukannya, bukan? Setuju sekali. Kalau sampai Tuhan pesan pada kesempatan terakhir bersama kita waktu itu, berarti itu adalah pesan yang sangat penting untuk kita lakukan. Dari semua pesan itu, yang paling bisa kita lakukan adalah pesan untuk tinggal menunggu di kamar loteng di Yerusalem. Benar sekali. Jadi, mari kita taati pesannya itu. Kita ikut berkumpul dan menunggu di kamar loteng yuk. Baik, ayo kita ikut berdoa di kamar loteng itu. Dengan hati yang gembira. Deg-degan melihat semua peristiwa itu. Peristiwa yang baru mereka alami. Berangkatlah mereka mengikuti pesan Tuhan. Permisi, bukain kami pintu. Siapa kalian? Kami teman kalian, murid Tuhan. Pintu pun dibuka sedikit. Oh, kalian. Baik, masuklah. Ternyata sudah ada banyak murid Tuhan yang berkumpul di tempat itu. Mereka bersama-sama bersehati sedang berdoa bersama. Maka mereka pun ikut berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah menjadi murid Tuhan. Kami sudah dipercayai menjadi saksi-Mu. Tapi kami belum berani, Tuhan. Tolonglah kami semua. Berhari-hari, tidak hanya 1-2 hari, tapi tidak jelas juga harus berapa hari mereka terus berkumpul serta berdoa. Sampai suatu hari, di hari yang ke-10, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Mereka yang taat dan bertekun berdoa saat itu mengalaminya. Pengalaman itu membuat mereka menjadi berani menjadi saksi Tuhan. Peristiwa apakah itu? Kalian bisa mengikutinya dalam ibadah kita minggu mendatang.
Wah, jadi penasaran nih untuk mendengar lanjutan ceritanya. Ya, beruntung sekali menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kau dapat mengalami banyak pengalaman yang luar biasa dengan Tuhanmu. Bisa jadi saksinya, disediakan tempat tinggal untuk hidup kekal, mengalami janjinya, Roh Allah yang menyertaimu yang keren sekali. Jadi, kalau kita menjadi orang yang percaya tapi tidak semangat dan taat melakukan firman Tuhan, malas ibadah, malas doa, malas memuji Tuhan, rugi amat deh. Ya, benar. Harusnya kalian semangat dan makin sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan sekarang ada di surga, sekaligus menyertai kalian. Ada di hati kalian karena Roh Allah ada di hati kalian. Dan kalian bisa naik ke surga. Tapi kami sekalipun sudah dapat terbang dengan kecepatan tinggi, tapi tidak bisa ke surga. Nggak bisa ke surga. Ya, aku jadi sangat terharu dan gembira menjadi anak Tuhan. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Ayo, kalian ikut aku menyanyi lagu baruku ini. Yesus telah naik ke surga. 2, 3. Yesus telah naik ke surga, yang sediakan rumah di surga mulia, yang berikan rohnya di hati kita. Hore, hore, dia naik dan janji kembali, jemput kita tinggal bersamanya, ya utus kita jadi saksinya. Hore, hore, dia naik. Hore, hore, ku bersaksi. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Ku saksi, ku saksi, ku saksi, haleluya. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Saksi terus sampai Tuhan datang. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Ku saksi, ku saksi, ku saksi, haleluya. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar Engkau tolong Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan terutama Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau tolong berikan kami keberanian, agar kami boleh bersaksi kepada siapapun yang kami jumpai ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman ini ya Tuhan. Biar Engkau tolong di hari-hari mereka di rumah ya Tuhan, agar mereka selalu kuat, selalu bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita di dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kakak ulang ya adik-adik ya. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu mengasihi kalian semua. Kami rindu bertemu kembali dengan kalian di Meruya saat kita sudah dapat berkumpul kembali.
Sekarang kita harus berpisah dari tayangan online ini. Sampai bertemu di ibadah online berikutnya ya. Bye-bye.